Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bareng saya Umayoi. Mohon maaf nih baru bisa upload video lagi karena tanggal 29 Mei kemarin alhamdulillah istriku melahirkan anak kedua kami ya. Dan selama 2 minggu nggak bisa bikin video karena selama ini yang ngerekamin kameramennya istri. Saat setelah 2 minggu berjalan baru mau mulai, saya sempat bikin satu video yaitu cookies kuaci, crispy cookies kuaci, nanti kita upload juga. Saya drop jatuh sakit hampir 3 minggu lebih, bahkan komplikasi isi lambung, tipes sama ginjal. Tapi dari situ akhirnya saya putuskan untuk akan lebih fokus di YouTube aja. Jadi teman-teman yang sudah menunggu video dari kami di sini, jangan lupa share ke teman-teman saudara. Kali ini videonya untuk menebus 1 bulan tidak mengupload video apa-apa, kita akan bikin padat, banyak resep. Jadi disimak ya. Jadi kita kali ini akan membuat glazing untuk donat, terkhusus mirroring glazing, oke? Dan untuk itu berarti kita harus bikin donat lagi. Saat terpikir untuk bikin donat lagi sekalian aja, karena kemarin ada yang minta dog crash juga, donat crispy yang donatnya itu dilapisin lagi adonan seperti tahu isi itu yang kriuk, nanti kita bikin. Terus juga donat frozen gimana cara bikinnya, terus juga dalam membuat glazing ada resep untuk bikin glucose sirup. Jadi nanti semuanya akan kita share ke kalian, kami share ke kalian, oke? Jadi check it out. Oke, untuk pertama kita akan membuat donat. Sama bahan-bahannya kurang lebih. Jadi di sini ada terigu. Kita pakai komachi 400 gram, segitiga biru 100 gram karena kebetulan shorteningnya lagi habis. Jadi di sini ada, tadi saya ulangi, langsung aja cepet-cepet ya karena kita udah pernah bikin donat. Sambil dimasukin, sambil kasih tahu ada apa aja di sini. Di sini tadi ada komachi 400 gram, segitiga biru 100 gram, baker bonus A-nya 5 gram, ibis blue, kita sekarang pakai ibis blue karena banyak yang nanya kemarin. Ibis blue-nya kita pakai 2 gram aja. Terus ada biji pala secukupnya, sekitar 1/4 biji sampai setengah biji ya, untuk menambah aroma dan memperkuat roti. Oke, kita masukin ke wadah. Dan oh ya, ada yang nanya bisa nggak sih dibuatnya manual pakai tangan? Bisa, ini kita akan coba, kita akan perlihatkan gimana step by stepnya menggunakan tangan dan tips-tipsnya, trik-triknya. Oke, terus apa sih yang harus dipersiapkan? Ya pasti pertama bahan-bahannya, kedua kitanya. Yang pakai cincin kawin dilepas dulu karena pasti banyak bakteri di dalamnya, bisa merubah isi dari adonan, nanti akan ada virusnya kan, akan ada bakterinya. Terus juga jam tangan, gelang, apalagi gelang berbahan kain yang pasti itu aduh keringat dan lain-lain semua nempel di situ ya. Jadi dilepas dulu, cuci tangan dulu. Kuku juga biasakan nggak usah deh melihara kuku, kecuali cewek ya. Kalau emang pengen melihara kuku ya silahkan, cuman saat kukunya panjang gitu mau ngadon ya tidak disarankan gitu, karena nanti semuanya masuk ke dalam kuku. Oke, apalagi yang di kutex, yang di extend nails gitu, yang pakai kuku-kukuan begitu yang bergambar-gambar. Oke, setelah tercampur itu semua, masukin gula. Gulanya juga kita campur dulu. Gulanya 60 gram. Oke, setelah itu kita masukin telur. Ini pakai 3 kuning telur ya. 3 kuning telur masuk. Terus masukin, lupa raginya, pakai 6 gram aja, setengah saset kalau beli yang sasetan. Kita campur dulu di terigu.
Setelah itu masuk ini, ada susu full cream UHT nya 150 gram dan air dinginnya 75 gram, jadi total 225 gram. Oke, kita masukin ya, langsung aja semuanya. Nanti kalau kurang tambah lagi air aja ya. Sekarang kita campur dulu ini semua, baru nanti kita pindahin ke meja setelah kita tercampur. Terus ada yang tanya mixer dan proofernya saya dari mana, belinya merek apa. Oke, untuk mixer yang biasa saya gunakan atau yang saya punya, punyanya brand Indonesia ya, brand lokal, namanya Maxindo. Kebetulan dekat dari sini di Bogor, ada di Tajur, jadi saya langsung beli di sana. Yang saya punya itu tipenya spiral mixer. Jadi kalau spiral mixer itu wadahnya nggak bisa dicopot, nggak bisa diambil. Terus juga hooknya itu cuman yang buat adonan roti atau donat. Beda, ada yang satu lagi namanya planetary mixer yang bisa dilepas, dan hooknya ada 3 jenis, bisa buat bikin cake, adonan cake dan lain-lain. Oke, jadi itu saya pakai spiral mixer yang 10 liter kapasitasnya, atau untuk terigu, untuk mengadon itu terigu maksimal 2,5 kilo, nggak bisa lebih dari itu, karena kalau terigu 2,5 kilo jadinya itu sekitar 5-6 kilo. Oke, terus ngadon itu ya jangan pakai kekuatan tangan gini pegel, kita pakai ini dan didorong sama berat badan. Jadi berat badan yang akan menggiling atau menguleni si adonan, jadinya nggak capek, nggak pegel. Dan kalau misalnya manual begini, jangan nyoba langsung 1 kilo terigu ya, berat, lama ya. Oke, kira-kira ini kita akan adon selama 10 menit sampai hampir kalis gitu ya. Nanti langsung masuk butter sama garam. Oke, kalau sudah tercampur begini, kita pindahin ke meja, atau misalnya ada apa, chopping board yang kayu lebar besar begitu, boleh dipakai. Kalau nggak punya ini, di mana aja penting alas rata begini ya. Oke, kita bisa dilihat begini aja, pakai berat badan ini begini terus. Tuh, lihat, 2 tangan. Yang sini nahan, ini tarik gitu ya. Ini nahan, ini tarik gitu. Pelannya begitu ya. Ini nahan, ini narik gitu. Kalau ibu-ibu yang sering cuci pakai tangan, ini insya Allah jago, bisa cepet. Karena hampir sama ya. Ngucek. Oke. Terus saja sampai 10 menit. Ya. Oke. Sudah hampir 10 menit, sudah campur ya, hampir kalis. Kita masukin butter sama garam. Oke ya, butternya pakai yang unsalt, nggak ada garamnya. Kita campur sedikit demi sedikit ini ya. Terus saat proses ini jangan kaget, jangan takut nanti pecah adonannya, karena memang butter itu ngerusak gluten juga, cuman sebentar kok. Terus jangan jijik juga ya kalau begini ya, nanti juga dia nyampur lagi. Garamnya masuk, garamnya itu 8 gram, butternya 60 gram. Terus ada yang nanya takaran sendok dong gini-gini. Saya nggak berani bikin takaran sendok, karena kalau bikin roti, bikin donat gini-gini, takarannya harus tepat ya, harus exactly, karena nanti kalau tidak tepat hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang udah kita sering bikin gitu, karena pasti berubah nggak konsisten. Jadi ditimbang, beli timbangan harga 150.000 juga udah bagus, timbangan digital. Ya, nanti lama-lama akan menjadi begini tuh ya, akan menyatu kembali. Ini sekitar 4 menit menuju 5 menit. Ini kira-kira 10 menit, jadi total atau sisa waktunya 6 menitan lagi, 6-7 menit lagi selesai kalis ya. Oke, ini udah 9 menuju 10 menit. Terakhir, proses terakhir kita banting-banting ya.
Jangan terlalu lama juga. Setelah 20 menit nggak bisa sampai kalis, besoknya coba dengan teknik autolisis ya. Banyak di internet nanti saya bikin juga. Pernah bikin ya di roti ya. Iya, jadi autolisis itu nyampur terigu sama air duluan sampai terbentuk gluten, baru masuk ragi dan bahan-bahan lainnya. Ada di roti kalau nggak salah. Ya, dengan cara itu dijamin kalis. Oke, ya, ini 1 menit lagi selesai lah. Dah. Oke, sudah dibanting jadi seperti ini. Kalau udah kelihatan halus begini, ini masih ada pecah ya, berarti belum terlalu kalis, tapi sudah cukup lama. Jadi saya sudahi aja. Begini hasil pakai tangan ya. Kita bulatkan dulu rounding. Situ diistirahatkan biar adonannya istirahat, bekerja laginya sekitar 30 menit aja, 30 sampai 45 menit. Oke, taruh di meja, tutup pakai panci yang tadi. Hasil adon tangan 1/2 kilo. Terakhir kita sebelum kita proses selanjutnya, tutup dulu, istirahatkan. Ini pakai bekas yang tadi ya, 30 sampai 45 menit. Ya, kita ketemu lagi. Sambil nunggu ini adonan roti yang tadi kita bikin, adonan donat maksudnya, baru 20 menit. Kita tunggu sampai 30 sampai dengan 45 menit. Kita bikin glazingnya ya, sesuai janji, mirroring glazing. Oke, bahan-bahannya apa aja sih yang diperluin? Oke, yang pertama kita butuh air 160 gram, gula 125 gram gula ya, terus sama glukos ya, ini 185 gram, terus ada white corvette 28%, choco chips putih merek Calbalt. Terus di sini ada pemutih makanan yang food grade ya. Terus ada susu kental manis 105 gram. Ini coklatnya 205 gram. Terus nanti ini kita pakainya 1 sendok teh aja. Dan ini nanti kita akan bikin 3 rasa. Yang pertama matcha ya. Yang kedua kita bikin taro warna ungu, matcha warna hijau. Terus yang ketiga kita bikin red velvet. Sendiri bikin red velvetnya. Jadi red velvet itu, informasi buat teman-teman, adalah coklat dicampur vanila dikasih pewarna merah. Oke, itu red velvet. Oke, langsung aja. Oh ya, satu bahan lagi ketinggalan, saya lupa, gelatin. Oke, api medium heat ya. Ini nggak saya cuci, bekas bikin glukos sirup tadi. Nanti ini akan meleleh, tercampur ke sini. Ini kita aduk-aduk dulu. Jangan lupa sambil di stir terus ya. Kalau tadi bikin glukos sirup nggak di stir, kalau ini di stir terus ya, biar nggak menggumpal nantinya, emang nggak burn di bawah gulanya. Oke, kalau sudah agak panas, terlihat buih-buih kecil, terus juga glukos sirup yang nempel di sini sudah pada cair, matikan apinya, stir dulu sedikit. Oke, dengan api kecil kita terus stir. Ini glukos sirupnya tadi udah masuk ya, tuh udah masuk, udah template. Jadi ini baru air, gula, dan glukos sirup. Oke, kita stir terus sampai tercampur rata semua. Ini yang bikin mirroring, yang bikin seperti kaca nanti si glazingnya itu adalah air dan gula ya. Sekarang kita masukin gelatinnya ke sini, dan sebelum masukin kita campur dulu air dingin ya. Kira-kira segini. Ini gelatinnya tadi 15 gram ya, gelatin bubuk. Saya pengennya tadi pakai gelatin yang paper ya, yang sheet ya, cuman lagi nggak ada di toko bahan kue terdekat, jadi pakai bubuk aja.
ini kalau masukin gelatin ya, mau yang bubuk ataupun yang kertas, yang sheet ya, yang lembaran, itu si air gulanya nggak boleh lebih dari 80 derajat Celcius, harus di bawah 80 derajat Celcius ya. Oke. Ini harusnya kita diamkan dulu 5 menit, tapi insya Allah bisa langsung kita campur aja. Fungsi dari gelatin ini juga buat konsistensi ya nantinya, buat konsistensi dari si liquid nanti, cairan glazingnya. Hingga tetes terakhir ya. Oke, kita campur dulu sampai tercampur. Ya, menjadi lebih kental. Kalau udah seperti ini, kita masukin ke coklat putihnya, white Corvette-nya. Hingga tetes terakhir. Oke, cukup. Masukin juga susu kental manisnya. Ya, saya pakai Frisian Flag, tidak di endorse, cuman memang buat kopi, buat cake, buat roti, saya suka rasanya Frisian Flag ini. Netral rasanya gitu, manisnya pas, gitu, enak. Tapi jangan yang gold ya, yang biru aja Frisian Flag-nya. Ya, cukup. Oke, nah, seperti ini. Biar tercampur rata, kita pakai hand blender ya. Kita lanjut menggunakan hand blender ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ditekan bawah ya, di tengah-tengah aja. Jangan sampai ke dasar. Oke, kita cut dulu ya, karena harus ambil sendok teh putih netral. Kita tambahkan pemutih makanan ya, segini aja. Oke, kita lanjut. Seperti ini sudah terlihat mirroring ya, cahaya lampu sudah memantul, sudah seperti cermin memantulkan cahaya seperti ini. Ini udah warna putih dasar, nanti kita tinggal tambah matcha, taro, dan juga kita bikin red velvet. Oke. Nah, oke. Teman-teman, sekarang kita lanjut bikin mirroring glaze nya. Kita bagi ke 3 wadah, 1, 2, 3. Kita ambil ladle, kita ambil dua ladle dulu aja.
atau kita bagi rata ya. Oke teman-teman, ini kita udah bagi 3, 2,5 ladle masing-masing. Kita langsung masukin rasanya dan sekaligus pewarna. Yang pertama ada taro. Ini powder essensa yang strong ya, yang kuat, bukan powder buat jelly drink, bukan ya. Jadi yang 50 gram aja harganya bisa 20.000 gitu, kayak begitu ya. Ini kita coba dulu pakai 1 sendok teh ya. Cukup. Oke, setelah masuk 1 sendok teh, kurang, kita tambahin setengah sendok lagi. Oke, kita lanjut. Lihat warnanya ya. Oke teman-teman, udah jadi ya. Tadi kita lihat proses pembuatan yang taro. Tinggal ditambahin 1,5 sendok sampai 2 sendok taro powder, tergantung powdernya. Yang ini juga sama, tadi saya pakai 1,5 sendok matcha bubuk. Yang ini saya tambahin 3/4 sendok makan pewarna merah, 1 sendok makan vanilla ekstrak, sama sekitar 1,5 sendok makan coklat bubuk. Oke, jadilah red velvet ini. Kelihatan ya, mirroring nggak? Dong. Oke, sekarang kita masuk ke proses pembuatan glukos sirup atau sirup glukosa. Bahannya simpel, sederhana, cuman gula, air, dan cream of tartar. Ya, cream of tartar. Murah kok ini. Kalau nggak ada, bisa pakai lemon, bisa pakai jeruk nipis. Oke, dan alat yang harus disiapin cuman saus pot atau panci kecil begini dan spatula gitu ya buat ngaduk. Untuk takarannya 60 banding 40%. Jadi saya di sini bikin total 300 gram. Jadi gulanya 180 gram, airnya 121 gram. Kuncinya, tekniknya, jadi kita mulai dengan air suhu ruang yang bukan air panas ya. Kita masukin gula ke dalam pot, terus airnya juga dimasukin. Nanti ini kita masak. Terus cream of tartarnya sedikit aja. Kita pakai 1/3 sendok teh. Ya, 1/3 sendok teh aja. Kira-kira segini ya. Setelah itu kita aduk dulu sampai sedikit tercampur rata. Nah, kuncinya nanti kalau ini sudah tercampur dan sudah ngagolak gitu ya, sudah mendidih, sudah muncul bulb atau gelembung-gelembung, itu jangan diaduk lagi, didiamkan saja terus sampai konsistensinya berubah menjadi lebih kental. Oke, sekarang kita mulai ke kompor, kita masak. Oke,
kita lanjut ya, apinya medium heat aja. Kalau di kompor gas itu di paling bawah. Ini masih belum larut karena suhu ruang. Kita aduk terus sampai larut. Nanti setelah larut sudah tinggalkan saja. Didiamkan kurang lebih 5-10 menit lah, dilihat sampai konsistensinya berubah. Ada yang sampai 20 menit, sampai lebih mengental. Oke. Ya, bisa dilihat sudah mulai larut. Terus juga warnanya mulai keputihan karena cream of tartar. Kita diamkan setelah ini ya. Nanti dia akan menjadi bening lagi. Fungsi cream of tartar ini buat tekstur ya, konsistensinya nanti bisa menjadi lebih kental. Udah selesai ya. Sudah agak mengental, kita cek ya, kayak masukin ke air dingin. Tuh ya, kita ambil nih ya. Dan teksturnya akan menggumpal kalau kena air dingin. Tuh, seperti ini. Oke, yuk. Teman-teman, ini udah 30 menit ya, cuma 30 menit aja. Udah double in size. Langsung kita ini ya, cubit-cubit, kita ratain dulu di rolling pin, terus kita cubit-cubit biar nanti pas dicetak tidak mengkerut. Ini namanya proses shrinking. Shrinking itu kan bahasa Inggris dari cubit, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja, shrinking namanya. Balik, kasih terigu lagi, terus kita ratakan. Sampai pastikan terbuang semua gas atau udara ya yang ada di dalam sini, dalam adonan. Dari hasil fermentasi ragi kan menghasilkan gas. Ini kita keluarin semua. Ini setengah kilo, jadi kurang lebih 15 piece ya. Dengan sisa adonan yang bisa kita pakai lagi besok dicampur dengan adonan baru. Jadi nggak rugi ya, walaupun kita nyisain adonan. Terus kita balik ya. Ratakan lagi seperti ini. Pastikan semua gas keluar ya, biar nanti pas digoreng enggak bentol-bentol gitu ya, nggak ada yang menggelembung. Jadi gasnya harus keluar dulu semua sekarang di sini. Oke, kita balik lagi. Oke, sudah seperti ini. Kita angkat biar dia mengkerut ya, mengikuti keinginannya. Terus dari tengah kita letakkan ke pinggir, karena biasanya di tengah dia paling tebal. Kita letakkan biar adonannya tingginya rata ya, sekitar 1 cm sampai 1,5 cm. Angkat lagi ya. Ini angkat, balikin, angkat, balikin. Fungsinya apa sih proses shrinking ini? Jadi nanti saat dicetak tidak mengkerut, tidak mengecil, sesuai ukuran cetakan ya. Kita cubit biar yang bagian tengahnya juga ikut dikerutkan di sini ya.
Ini saya bikin agak tebal aja biar lebih chewy ya. Lebih ada rasanya gitu, nggak terlalu ringan. Kita 1,5 cm. Oke, sudah rata. Sudah begini kita ambil loyang atau wadah untuk adonan yang sudah dicetak. Cetakannya di dapur. Bentar ya. Cut. Karena ini bulat ya, nggak saya bikin kotak. Jadi nggak ngambil dari tengah, kita ambil dari pinggir-pinggir ya, biar dapatnya paling banyak atau maksimal, optimal. Ya, kita cetak. Cetakan biasa yang banyak di toko-toko. Ini yang diameter 8,5 cm, 8 cm kalau nggak salah, saya lupa. Tuh, tidak mengkerut kan adonannya setelah dicetak sesuai ukuran cetakan, karena tadi sudah mengikuti proses shrinking, melewati proses shrinking. Oke, kita lanjut ya. Cut. Nah, oke teman-teman, udah dicetak semua, tinggal kita angkat. Ini di gilingan pertama dapat 14 piece. Ini adonan sisa ini langsung kita giling lagi, bisa tambahin butter sedikit, kita bisa dapat 4 piece lagi. Tapi yang ketiga ditaruh aja di freezer, dicampur sama adonan baru besok, karena yang ketiga itu pasti sudah tercampur banyak terigu baru, pasti ngerusak tekstur. Jadi yang kedua pun pasti beda rasanya dengan yang pertama ini, tapi sedikit bedanya. Jadi nggak apa-apa, kita giling lagi, tambahin butter sedikit, pelumas ya. Setelah itu kita bulatkan, kita diamkan seperti proses yang tadi. Sekarang kita masukin ke loyang untuk proses proofing selama 1 jam ya, 30 menit sampai 60 menit, jangan terlalu lama juga. Nah, saat naruh ini dibalik ya, jadi yang tadinya di atas jadi di bawah tuh, dibalik ya. Ambil tangannya tuh, balik. Oke teman-teman, adonannya masih banyak ya, ini tengahnya, sini sisanya. Ini bisa kita giling lagi, tambahin butter sedikit ya, kita uleni lagi. Nah, ini yang tadi udah kita cetak, kita masukin ke prover dulu ya. Jadi di proofing itu selama 30 sampai 60 menit, 40 menit, 45 menit lah ya. Kalau pakai prover ya sekitar segitu, 45 menitan. Oke, biar tidak terlalu mengembang. Masukin prover ya. Oke, langsung kita goreng aja. Ini kita tes dulu karena termometer saya baterainya belum diganti, takutnya kepanasan atau kurang panas. Pertama kita bikin matang dulu ya. Di sini kita bikin buat frozen setengah matang. Ini kita lanjut tes sekali sedikit segitu. Kira-kira 30 detik sampai 50 detik dibalik. Kalau bikin untuk frozen kita hanya goreng sekitar 20 detik aja setengah matang. Oke, kita balik dulu karena sudah mulai menggelembung tadi. Ini karena tidak ada termometer, jadinya kita coba dulu satu begini ya. Saya banjur ini cukup panasnya cukup apa enggak, ingin tahu aja. Harusnya nggak usah dibanjur begini ya. Nah, oke, ternyata minyaknya sudah pas, sudah cukup ya. Donatnya kita goreng yang selanjutnya ya, kita terusin. Oke, cukup. Oke, ya. Langsung aja kita celup ya. Dan kalau mau nyelupin donat ke glassingnya harus dalam keadaan sudah tidak panas ya. Kita celup begini, putar, angkat.
Oke. Goyang-goyang begini. Goyang maca ya. Terus kita goyang-goyang biar rata. Oke, sekarang yang taruh. Oke, tinggal digarnish. Bisa pakai coklat putih, di zigzag begitu ke sini dong. Di zigzag begitu bisa pakai parutan coklat ditaruh di sampingnya. Bisa pakai choco rice ball, choco ball ya di sekelilingnya. Intinya basic untuk glass mirroringnya adalah seperti ini. Silakan. Mantap nggak, keren nggak? Ya. Dan rasanya enak, dijamin, nggak giung. Tapi tergantung bahannya juga sih. Oke, segitu aja untuk video pembuatan glass donat. Ini juga bisa dipakai buat di cake ya. Lanjut nanti kita bikin dokres sama kita frozen donat yang udah digoreng setengah matang tadi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.